Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, ini kelas 10 MIA 6. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, yel-yel yang cukup bagus. Terima kasih kepada teman-teman. Baik, hari ini hari Kamis ya. Kita akan belajar biologi, namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, minta kepada ketua kelas untuk memimpin. Amin. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini dimudahkan oleh Allah, dan apa yang kita harapkan berupa ilmu biologi yang akan kita pelajari hari ini dengan mudah hendaknya kita pelajari. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita lihat terlebih dahulu kehadirannya. Kalau Pak lihat masih ada beberapa orang yang belum hadir. Siapa yang tak hadir ketua? Siapa yang tak hadir hari ini? Agung Pak. Agung Herpandri. Gimana dia kabarnya? Alfa Pak. Pak, satu lagi, siapa lagi? Audrey Pak. Audrey. Audrey ya Pak? Audrey Sakira. Oke, Audrey Dewi Sakira. Ini kabarnya gimana? Alfa Pak. Alfa juga. Jadi hari ini kamu termasuk yang beruntung diberi kesempatan untuk bisa hadir. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini besok bisa hadir dia. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, terlebih dahulu Pak ingin tahu kamu masih ingat tak apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Itu materi tentang ekosistem. Baik, ekosistem itu apa? Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Oke, silakan. Apa namanya? Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang membentuk sebuah sistem. Apa contoh dari ekosistem? Silakan, apa contoh dari ekosistem? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem sungai. Oke, bagus ya. Jadi ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem sungai. Hari ini kita tidak membahas itu lagi. Kita tingkatkan pembahasan kita hari ini, fokusnya ke lingkungan. Lingkungan itu ada juga hubungannya dengan ekosistem. Sehingga kita beri judul perubahan lingkungan dan pelestariannya. Bab berapa itu? 10 Pak. Bab 10 ya. Jadi kita masuk bab baru, perubahan lingkungan dan pelestariannya. Oke, silakan kamu keluarkan catatan kamu. Tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah, silakan kamu catat ya. Bisa kamu lihat kan? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu bisa menjelaskan minimal 4 macam contoh-contoh perubahan lingkungan. Nanti kamu akan lihat videonya perubahan lingkungan itu seperti apa. Yang kedua, setelah kamu tahu contoh-contoh perubahan lingkungan, nanti kamu dapat mengelompokkan perubahan lingkungan tersebut berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi apa penyebab lingkungan itu berubah? Kamu tahu nanti. Yang ketiga, tujuan kita adalah kamu nanti bisa mengelaborasi pemahaman tentang salah satu perubahan lingkungan, salah satu contoh perubahan lingkungan. Kemudian kamu analisis penyebabnya, dampaknya. Nah, nanti kamu gunakan media yang cocok untuk dipresentasikan ke depan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Tetap semangat ya, sehat semuanya? Sehat.
Mulai pelajaran kita sedikit terlebih dulu. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Tolong perhatikan perintahnya ya. Ingat perintahnya. Kalau Pak sebutkan pagi, bertepuk 1 kali. Silakan dites pagi. Kalau Pak sebutkan siang, bertepuk 2 kali. Ya, jadi ketika Pak sebutkan siang, bertepuk 2 kali. Kita tes. Oke. Kalau Pak sebutkan malam, bertepuk 3 kali. Salah ya. Kalau Pak sebutkan sore, bertepuk 3 kali. Kalau Pak sebutkan malam, bertepuk tanpa bersuara. Bisa kita mulai? Oke, pagi, siang, sore, malam. Untuk mengawali materi kita hari ini supaya kamu lebih paham apa itu perubahan lingkungan dan kelestariannya, silakan terlebih dulu kamu tonton video berikut ini. 20 tahun sudah desa yang dulu hijau kini berubah menjadi kota yang baru. Peningkatan jumlah penduduk sering dikaitkan dengan isu pencemaran lingkungan seperti sampah dan air. Banyaknya aktivitas manusia ini tentunya menyebabkan polusi berupa gas rumah kaca. Hanyalah seorang diri. Bayangkan jika kamu bisa memberikan perubahan ke lingkungan, maka kita yakin jika kita bisa menyelamatkan bumi kita. Dan ini adalah cerita buku. Oke, itu ya cerita tentang bagaimana lingkungan yang sudah sama-sama kita dengar, sudah sama-sama kita lihat videonya ya. Siapa yang bisa berkomentar tentang video yang sudah kita tayangkan tadi? Iya, Pak. Oke, silakan. Dari yang kita lihat dari video itu, kita dapat menyimpulkan bahwa dari kota yang sangat asri berubah menjadi kota yang penuh padat dan banyak asap-asap kendaraan. Lalu Li berusaha untuk merubah kota tersebut menjadi lebih tidak asap kendaraannya tidak terlalu banyak, menggunakan kendaraan umum, lalu membuang sampah ke tempatnya, lalu menanam pohon di sekitarnya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Jadi kamu sudah tahu sekarang apa itu perubahan lingkungan. Baik, tahapan selanjutnya dari pembelajaran kita adalah kita belajar kelompok lagi ya. Pak akan coba membagi kamu menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Oke, gaya belajar di sini ada 3 gaya belajar: secara audio, secara visual, dan secara kinestetik. Apa itu audio? Audio dan tahu? Berarti nanti belajarnya fokus dengan menggunakan audio. Apa itu audio? Penglihatan atau pendengaran? Pendengaran. Bagus. Nanti yang biasa belajar menggunakan tape recorder, yang suka mendengar, nanti berada dalam satu kelompok. Kemudian yang berikutnya, apa tadi yang kedua? Visual. Artinya apa? Yang bisa menggunakan mata, penglihatan, visual. Jadi nanti kelompok yang visual satu kelompok. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini artinya dia bisa lebih leluasa menggunakan gabungan antara visual dan audio. Baik, paham apa yang Pak sampaikan? Paham, Pak. Sekarang silahkan bagi 3 kelompok. Sudah Pak bagi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kelompok kinestetik semuanya oke? Oke. Yang di belakang kelompok visual. Semangat ya? Semangat. Oke. Selanjutnya kelompok audio. Semangat semuanya? Baik. Jadi hari ini pekerjaan kita adalah menyelesaikan lembar kerja yang sudah Pak bagikan di masing-masing kelompok.
Coba perhatikan, di sana sudah ada lembar kerja, sudah ada kertas karton yang nanti akan kamu tuliskan di sana hasil diskusi kamu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Nah, untuk yang materinya kinestetik, nanti kamu buatkan tugasnya dalam bentuk paragraf. Oke, nanti kamu tayangkan ke depan. Untuk yang belajarnya dengan apa? Bisa kamu buatkan dalam bentuk peta konsep. Atau peta konsep? Jadi tinggal buat peta konsepnya. Kemudian untuk yang belajarnya dengan audio, nanti bisa kamu buatkan dalam bentuk apa yang bisa kamu inginkan. Gambar boleh atau nyanyi boleh, terserah apa yang bisa kamu sampaikan selain dari paragraf dan peta konsep. Bisa dalam bentuk gambar, mungkin kamu gambar materi yang ada di sana itu, gambar sederhana saja. Jadi kelompok audio hasilnya dalam bentuk gambar. Bisa ya? Nanti mewakili saudara satu orang sampai bisa menggambar. Baik, ini Pak bagikan sumber belajarnya. Silakan kamu belajar kelompok untuk apa? Audio ya, nanti akan Pak putarkan audionya. Kemudian untuk yang apa tadi visual, ini posternya silakan kamu gunakan untuk kamu pelajari nanti untuk membuat hasil diskusi kamu. Dan untuk kelompok kinestetik akan ada video pembelajarannya. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke video pembelajaran dan pembagiannya tadi. Terjadinya perubahan lingkungan ini akan mempengaruhi keberadaan beberapa lingkungan yang ada di dalam. Jika ada salah satu komponen yang berubah, menyebabkan perubahan pada momen kehidupan. Iya, gambar sederhana, gambar barang bermanfaat, gambar sampah, Juga cara menjawabnya bersatu penyerta kontak. Nah, ada 1 jam lagi ya. Anda semuanya, karena dari tadi kita sudah banyak bekerja, kita coba teknik stop ya. Tolong perhatikan semuanya, fokus semuanya, duduk rileks di tempatnya masing-masing. Hentikan sejenak apa yang kamu lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi kamu. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Ini. Latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas kamu. Anda, kita sudah lihat produknya. Kelompok kinestetik itu ada anggotanya sebanyak 9 orang. Sudah menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk paragraf. Nanti silakan kamu terangkan ya. Kemudian kelompok visual dalam bentuk peta konsep sudah dibuatkan, tinggal nanti menerangkan saja lagi ya. Dan ini yang luar biasa, kelompok audio, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini sudah ada dalam bentuk gambar ya. Ini hasil yang akan kamu presentasikan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, untuk kelompok kinestetik, kamu bisa membuatnya dalam bentuk video. Nanti kamu buat video pembelajarannya ya, tentang
perubahan lingkungan. Begitu juga yang kelompok visual, maka tugasnya adalah membuat dalam bentuk PowerPoint. Membuat dalam bentuk PowerPoint nanti produk akhirnya. Ya, ingat dulu kembali kalau sekarang kita minta masing-masing kelompok untuk menyajikan. Dimulai dari kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok mana yang mau dulu menyajikan? Oke, silakan. Kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini. Sebelum kegiatan ini kita tutup, Bapak minta kamu untuk mengeluarkan buku jurnal kamu yang biasa sudah digunakan. Silakan di buku jurnal itu kamu tuliskan, kamu refleksikan kembali bagaimana pengalaman dan kesan kamu ketika belajar dengan kelompok yang sama satu tipe pembelajarannya. Mungkin yang sama-sama kelompok audio, yang sama-sama kelompok visual, yang sama-sama kelompok kinestetik, ya. Nah, kemudian menceritakan di buku jurnal kamu itu nanti. Nanti buku jurnal itu akan dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua itu sudah Pak berikan lembaran sebagai pedomannya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pelajari hari ini, silakan semuanya kamu bisa tulis di buku jurnal kamu. Simpulkan lagi materi pelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Untuk tujuan yang pertama, kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1. 4 macam contoh-contoh perubahan lingkungan, atau berapa macam yang kamu ketahui? Ya, silakan. Lingkungan yang awalnya asli berubah menjadi lingkungan yang tercemar karena ada rumah kaca. Oke, itu salah satu contoh dari perubahan lingkungan. Kemudian yang nomor 2, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Supaya bisa? Oke, silakan. Perubahan air, udara, tanah, dan suara. Perubahan air. Coba diulang kembali, faktor-faktor yang menyebabkan. Jadi pencemaran atau perubahan lingkungan itu disebabkan oleh faktor-faktor apa saja yang kamu ketahui? Air, udara, suara, dan tanah. Air, udara, suara, dan tanah. Terakhir yang ketiga, silakan siapa yang bisa menyimpulkan secara utuh apa itu perubahan lingkungan. Silakan. Perubahan lingkungan apabila masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan tersebut. Oke, jadi hari ini kita bisa menyimpulkan jika ada zat yang berbahaya masuk ke dalam lingkungan, maka akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar, dan itulah yang disebut dengan perubahan lingkungan. Nah, ingat ya PR-nya ya. Minggu depan kita masuk lagi materi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.